Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Selamat berjumpa lagi dengan channel Pokok Tani. Kali ini saya mau membuat persemaian padi di sawah. Bagi yang belum tahu, mari kita ikuti videonya berikut ini. Seperti yang kita tahu bahwa persemaian itu membutuhkan tanah yang gembur. Jadi setelah proses pembajakan, di sini menggunakan bajak sawah, kemudian kita kumpulkan, kita usahakan tanahnya menjadi gembur dengan cara ya seperti mana ini, diinjak-injak, kemudian kita alirkan airnya supaya nanti itu tanahnya menjadi lunak. Kalau menjadi lunak, nanti mudah untuk menuju proses gembur. Sebelum kita buat persemaian ini, terlebih dahulu kita potong, yaitu pangkal dari tanaman padi supaya nanti lebih mudah untuk meratakannya dan tidak mengganggu daripada pertumbuhan persemaian atau bibit padi itu sendiri. Jadi di sini petani umumnya memotong dari pangkal tanaman padi, kemudian disingkirkan, atau bisa juga nanti itu setelah dipotong dibakar, lalu diberikan pengairan secukupnya atau kira-kira sampai semua bagian tanah itu tergenang. Dengan hal seperti itu, maka memudahkan untuk persiapan keesokan harinya atau beberapa hari ke depannya untuk menggemburkan tanahnya dengan jalan ya diinjak-injak secara alami atau manual. Bisa juga untuk menggemburannya dengan menggunakan roda dari mesin traktor, tapi untuk kali ini ya tidak ada, maksudnya tidak dibuatkan oleh si operator traktor tadi. Jadi ya kita buat persemaian dengan cara membuat manual. Untuk kali ini yang akan saya tanam adalah jenis padi Cibatu 06. Udah berapa kali, setelah 2 kali saya menanam Cibatu 06 kok kelihatannya itu, menurut pengalaman saya, yaitu mudah penanamannya. Maksudnya di sini minim perawatan, tidak perlu menyemprot wereng. Kalau setahu saya, pengalaman saya itu memang jenis padi ini tahan. Selain itu juga tahan dengan virus, atau bahasa orang sini bilang itu asam-asaman. Nah, jadi itu lebih tahan daripada asam-asaman. Setelah airnya merata, baru kita injak-injak sambil diratakan secara kasar ya, maksudnya supaya semuanya tergenang. Jadi nanti kalau sudah betul-betul lunak, lumpurnya nanti mudah diratakan. Kalau rata nanti itu mudah pengairannya, juga tidak gampang tumbuh gulma. Ini masih dalam proses perataan sementara. Nanti setelah kira-kira sudah rata betul atau rata benar, kita genangi, kemudian kita tunggu beberapa hari. Sekiranya tanah itu sudah menjadi lunak. Kalau di sini ya pakai cangkul itu. Setelah kiranya rata, semuanya diratakan pakai kaki, pakai cangkul. Kita genangi dengan air yang lumayan banyak supaya nanti tergenang semuanya. Dengan cara seperti itu, nanti lumpurnya bisa lebih lunak. Kalau lebih lunak nanti bisa dengan mudah kita meratakan
tempat persemaian ini, atau kalau bahasa di sini bilangnya itu uritan. Nah, untuk lebarnya ini saya tidak atau menggunakan ukuran tertentu, cuman pakai perkiraan saja. Ini kira-kira ya 4 kali 2,5 meter, kira-kira 4 kali 2,5 meter untuk kira-kira ukuran 4 kali 2,5 meter untuk benih yang akan saya sebar itu kurang lebih sekitar 3 kilo ya. Untuk lahannya itu kira-kira 1000 meter, tidak sampai, sekitar 800 meter persegi sawahnya itu. Jadi saya membutuhkan atau menggunakan benih padi kira-kira 3 kg untuk lahan kurang lebih 800 meter persegi. Setelah kita siapkan tempat airnya atau irigasinya supaya nanti air bisa masuk semua dan menggenangi seluruh lumpur yang bertujuan supaya cepat terjadinya pelunakan pada lahan pertanian tersebut. Ya, tidak lupa kita injak-injak supaya rumput-rumputnya yang ada itu tenggelam. Nanti kalau tenggelam kan akan terjadi pembusukan karena tidak terkena sinar matahari. Ya, sekali lagi ini hanya contoh atau tutorial dari petani di desa. Kalau mungkin dulur-dulur ada cara atau solusi lain ya monggo, tidak masalah. Setelah di sawah kita tinggalkan tadi lahannya, kita melakukan proses pemilihan bibit unggul ya, dengan cara ya kita masukkan ke wadah, kemudian kita masukkan air sampai wadah atau tempatnya itu hampir penuh. Setelah penuh kita masukkan air bersih ya, supaya kelihatan nanti mana yang berbobot atau berkualitas, mana yang tidak berbobot. Nanti kita akan pilih bagian yang tidak tenggelam, kemudian kita buang, karena itu benih tidak berbobot. Ini cara saya lur, mungkin ada sebenarnya cara lain selain ini, tapi menurut saya ya agak ribet. Yaitu kalau orang-orang sini biasanya orang tua itu ditampi atau di apa itu pakai alat itu, saya tidak bisa. Jadi cara yang menurut saya paling mudah ya seperti ini, dikasih air terus, kemudian yang naik atau yang tidak tenggelam itu kita buang, kita aduk terus supaya yang bagian bawah nanti yang kosong tidak ada bulir berasnya nanti bisa naik, kemudian kita buang. Untuk diketahui kalau yang ini bukan cibatu ya lur, kalau ini benih buatan sendiri, maksudnya benih beli, pertama beli kemudian panen kita buat benih sendiri. Jadi ya enak, tinggal buang, kurang bikin lagi. Kalau yang tadi di video pertama tadi memang benih saya sengaja memang beli 3 kilo. Kalau yang ini ya satu wadah ini sekitar kurang lebih 6 kilo, 5 sampai 6 kiloan itu. Kita aduk terus, bisa kita kasih air terus, kita masukkan air terus, kemudian kita pilih yang tidak tenggelam, kemudian kita pakai saringan, kita ambil, kita buang semuanya itu sebetulnya memang kalau nanti dilihat dari pertumbuhannya itu memang ada, tapi menurut pengalaman saya ya lur, itu tumbuhnya terlambat. Kalau misalkan kita kupas kulitnya itu isinya mungkin separuh atau sebagian. Jadi kalau kita harapkan untuk tingkat pertumbuhan atau dari benih tersebut kecambahnya itu lama daripada yang berisi penuh dengan padi. Jadi selagi ada masih yang
tidak tenggelam kita ambil, kita buang. Kalau daerah saya itu namanya kapak mingkem. Jadi ada yang memang gepeng tidak ada isinya, ada yang memang ada isi tapi separuh. Kalau yang isi separuh itu sebetulnya bisa tumbuh tapi kualitasnya tidak bagus. Bisa dilihat dari pertumbuhannya itu yang lambat, perkembangannya itu lambat daripada yang berisi penuh bulir padi. Kemudian kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, baru kita diamkan 1 hari 1 malam. Kemudian setelah 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam, kemudian kita pindah atau kita buang airnya, kita masukkan ke dalam karung. Setelah dalam karung itu 1 hari 1 malam lah mulai tumbuh sedikit-sedikit ya kelihatan. Ini yang saya jemur ini setelah melalui proses dari perendaman 1 hari 1 malam, kemudian saya tiriskan 1 hari 1 malam, kemudian saya hangatkan lagi paling tidak 30 menit menurut atau sekiranya benih itu telah hangat. Nah, tujuannya untuk mencari kadar atau suhu kelembapan dari benih padi tersebut. Kemudian setelah benih padi itu sudah terasa hangat di tangan, kita masukkan tangan kita hangat, kemudian kita masukkan lagi ke dalam karung, lalu kita taruh di tempat yang lembab, yang agak-agak basah. Kalau sekiranya kering, kita siram air lagi. Setelah proses 1 kali perendaman, 1 hari 1 malam perendaman, kemudian kita tiriskan selama 2 hari 2 malam, kemudian kita sebar ke lahan media semai. Maaf ya lur, tidak ada videonya karena posisi waktu menyebarnya itu cuaca mendung dan agak gerimis. Maaf, setelah itu kita sebar itu di persemaian. Setelah kita sebar selesai, kemudian kita tutup. Menurut saya pribadi itu ada beberapa fungsi dari menutup benih yang telah kita sebar. Yang pertama itu supaya mempercepat dari pertumbuhan dari perkecambahan supaya cepat tumbuh. Yang kedua untuk menghindari serangan hama, mengurangi serangan hama seperti burung pipit. Itu biasanya kalau musim burung itu banyak sekali. Waktu kita sebar tidak kita tutup, kita benihnya itu dimakan padi. Yang kedua yaitu dari hama tikus. Kalau kita menutupnya dengan rapat, maka tikus tidak bisa memakan daripada benih tersebut. Yang ketiga yaitu mengantisipasi turunnya hujan. Nah, nanti kalau turunnya hujan, dikhawatirkan nanti benih-benih nanti akan ikut hanyut terkena aliran air hujan. Jadi itu beberapa fungsi yang saya tahu dari penutup benih ini di sawah. Ya ada memang selain ini ada itu jerami. Biasanya pakai jerami kalau tidak ada penutup seperti ini atau terpal, itu pakai jerami. Jadi juga bisa pakai jerami padi yang telah diproses, nanti tinggal ditutupkan. Ya gunanya seperti tadi, tapi kalau menurut saya ya lebih efektif ini, lebih efektif dan lebih merata tumbuhnya dari benih padi tersebut. Biasanya kalau setelah seperti ini, biasanya itu kita kasih plastik pagar. Nah, plastik pagar itu murah, cuman berapa, 15.000. Nanti kita tutup ya, hindari mungkin ada ayam atau mungkin tikus atau apa nanti yang dapat mengganggu dari persemaian itu. Karena di daerah saya ini persemaiannya dekat dengan permukiman warga. Jadi ya dikhawatirkan nanti hewan peliharaan merusak dari persemaian ini. Setelah kita singkirkan penutupnya,
kita singkirkan, kita rapikan. Kemudian nanti akan kita tutup, kita pagari dengan plastik supaya aman dari gangguan-gangguan. Untuk selanjutnya, mari kita lihat seperti apa jadinya. Nah, untuk waktu pembukaan saya biasanya itu pagi hari. Ini kurang lebih setelah kita sebar 5 hari kita buka penutupnya. Untuk varietas ini varietas Impari 32 ya lur, karena menurut saya itu lebih berbobot, berasnya pun punel, enak. Jadi banyak orang di sini, di daerah saya ini di Jawa Timur itu yang menanam Impari 32. Ya ada memang selain Impari 32 ya ada banyak di sini, ada Ciherang, ada Cibatu, ada Mapan, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita buka, itu ada juga sih memang dari beberapa orang setelah persemen dibuka, umur kurang lebih 20 hari pemupukan itu ada, supaya nanti itu akarnya lebih kuat katanya. Ya ada yang tidak dilakukan pemupukan untuk persemaian ini, tapi saya anjurkan untuk persemaian itu baiknya dilakukan di atas umur 20 hari ya lur, supaya nanti takutnya dan waktunya itu siang, takutnya nanti tanaman masih belum kuat dipupuk nanti bisa mati. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi ya kalau di sini cari aman biasanya seperti itu. Nah, mari kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya kurang lebih setelah 5 hari kita tutup.